Halo Scorpio, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Scorpio, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 21 hingga akhir bulan Juli 2026. Seperti biasa, sebelum Mari memulai bacaan, Mari harus kasih tahu kamu dulu ya bahwa ini general reading. Energinya kolektif, sudahlah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Scorpio saja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting Mari harapkan kamu mampu berbijaksana untuk menyikapi apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, langsung kita mulai. Ini dia. Nah, ada energi dari Page of Pentacles reverse di situ. Berikut ada energi dari, kemudiannya ada di sana, berikutnya ada di situ. Oke, ya. Yap, nampaknya ini kayak ada kebutuhan untuk melepaskan rasa yang terganggu ya, rasa yang terganggu dari hubungan dengan kamu gitu ya. Nah, jadi kalau Mari lihat gini soalnya, nampaknya bagi si dia apa yang terjadi dalam relationship kalian cukup intens ya, cukup intens, membuat dia galau gitu ya, membuat dia jadi ndak karu-karuan lah pokoknya di sana ya. Dan dia tahu bahwa dia harus kayak segera ya. Jadi kayak bahwa gini loh, kalau terlalu intens banget ya sesuatu itu tuh terjadi pada diri kita ya, itu kan bikin stres gitu ya, bikin kayak nggak karu-karuan gimana gitu. Karena yang terjadi di sini tuh bukan satu hal yang dia rasa itu tuh familiar bagi dirinya gitu ya. Jadi kayak ketika dengan kamu tuh bahagianya bahagia banget, tapi ketika tidak bahagianya, loh kok jadi kayak tidak bahagia banget gitu. Jadi nampaknya dalam hubungan dengan kamu yang dia rasakan itu tuh enggak setengah-setengah gitu lah. Tapi yang dia rasakan di situ tuh adalah perasaan yang total gitu loh. Nah, dan ini tuh sesuatu yang menyulitkan ya, menyulitkan bagi si pasangannya kamu ini. Jadi mau kembali dia kepada bagaimana selama ini tuh dia sebelum ketemu sama kamu gitu loh. Ya, jadi kayak masa iya sih gara-gara urusan asmara guenya jadi stres sendiri gitu ya. Masa sih hanya gara-gara cowok seperti kamu atau cewek seperti kamu bisa bikin dia hidupnya itu tuh jadi kayak tidak menentu gitu ya. Dan dia kayak aduh ini kondisi yang nggak bener ini gitu loh. Karena kalau mau dibilang pun dia ini tuh ini ya mau serius sama kamu, nampaknya belum di sana loh. Jadi kayak sensasinya aja yang ngeganggu gitu kan, tapi kesiapan dirinya dia untuk menjalani atau bahkan membangun hubungan dengan kamu, ya dia sadari bahwa dia belum sampai kepada step itu gitu loh. Dia belum sampai pada keinginan yang seperti itu. Jadi keduluan enggak karu-karuannya ya, keduluan galaunya gitu. Karena ini sempat candu gitu loh. Sempat candu karena Mari lihat di sini tuh yang dia cari sebenarnya sensasi dengan kamu. Apakah dalam hubungan kalian ini sebenarnya tidak pernah membicarakan tentang sebuah komitmen? Karena kayak tiba-tibanya deket gitu loh, tiba-tibanya melakukan aktivitas-aktivitas tindakan seolah-olah nih kalian sudah lama bersama. Apakah seperti itu ya kalau Mari lihat? Jadi kayak otaknya dia itu tuh sebenarnya, maaf nih ya, dia tuh agak ngeres ini sama kamu sebenarnya. Jadi ketika dia ngelihat kamu, dia bukan mencari personalitinya kamu, dia bukan mencari kira-kiranya bagaimana ya kalau dianya itu tuh mencintai kamu, menyayangi kamu, atau sebaliknya kamu yang mencintai dia, kamu yang menyayangi dia gitu ya. Yang dalam pikirannya dia ketika dia ngeliat kamu, wow montok ya gitu, wow cantik ya, ganteng banget, maco, keren gitu. Wah ini kayaknya kalau dikecup ini tuh bisa bikin basah nih.
otaknya itu tuh mari lihat ngeres di situ loh. Jadi dengan membayangkan kamu aja, wah itu tuh sudah bisa hormon-hormon tubuhnya itu tuh udah ya bergejolak gitu. Dan ya jangan-jangan ini juga ada datang rasa bersalah ya. Kok bisa-bisanya melihat kamu itu tuh libido seks terpacu di situ loh. Jadi kamu hanya kalau mau lihat ya maaf nih, seksualnya dengan kamu itu memang itu yang selama ini mari lihat cenderungnya yang dia cari gitu loh. Ya, seksual. Jadi keintiman bukan jiwa yang sedang berbicara ya, tapi biologis gitu loh. Tubuh fisik di sini yang menjadi tolak ukur kebutuhannya. Di situ. Dan ya karena ini juga bisa menjadi sebuah pengalaman pertama bagi dia. Menghandle pengalaman pertama seperti ini, dia kan gak punya knowledge ya. Dia gak punya pengetahuan di situ. Dia gak punya informasi yang bisa dia praktekkan. Gitu loh. Untuk menenangkan dirinya dia ini. Di situ. Nah jadi ini bikin dia ngerasa galau gimana gitu ya. Bawaan itu tuh memang pengen ngecorot aja nih kalau mari lihat si pasangannya kamu ini. Itu loh. Terlepas sebenarnya kalau itu tuh katakan sudah lama ini untuk bersama ya. Tapi mari lihat lamanya kebersamaan itu tuh enggak jauh-jauh ya dari aktivitas-aktivitas seksual ya. Gitu. Karena cinta di sini tuh mari lihat kok kayaknya yang nggak ada gitu loh. Cinta sebenarnya nggak ada. Tuh. Tapi kecocokan dari tadi koneksi biologis itu yang mari nampak ya. Nah jadi ya sudah saatnya dianya itu tuh kayak merasa kebutuhan yang seperti ini, terutama dari kamu, wah ini tuh nggak bisa dibiarkan ada dalam dirinya dia, gitu loh. Ini tuh harus segera untuk bisa dia selesaikan. Itu ya, dia harus bisa lepas. Jangan kayak ngerasa punya kecanduan gitu sama kamu. Itu ya. Mana tadi dorongan rasa bersalah juga di situ. Mari lihat sih cukup besar ya. Hanya menjadikan kamu sebagai objek di situ. Ya. Jadi ketika dia melihat kamu hanya sebatas objek saja, tentu kamu kayak ada sebuah kewajiban gitu menurut dia ya. Supaya kamu bisa bikin dia merasa lega gitu loh. Akan kebutuhan tadi, akan kebutuhan seksualnya dia tadi. Itu. Kalau dia nggak dapet dari kamu, kok bisa stres sendiri. Itu ya, kayak orang kecanduan, katakanlah kecanduan ngudut gitu ya. Kalau nggak dapat ngudut itu kan gimana gitu ya. Kalau orang yang udah candu tuh makan nggak perlu, yang penting ngudut gitu loh. Makanya ada teman-teman yang mari dengar-dengar ceritanya ya. Ketika bulan puasa nih, ya berbuka gitu kan, jamnya sudah jam berbuka puasa. Yang dicari duluan itu tuh rokok, gitu, ngudutnya duluan di sana. Nah, mari lihat itu juga yang terjadi pada dia. Jadi yang seperti ini tuh mengikat dia terus ya. Mengikat dia terus dan dia tahu, wah ini gak boleh jadi kayak maniak seks sama kamu. Itu. Makanya kayak dia akan belajar ini. Dia akan belajar dan memaksakan diri justru. Memaksakan diri gak bisa lagi nih. Gitu. Gak bisa lagi gini-gini terus gitu. Gak bisa lagi lebih lama dia seperti ini terus. Punya kebutuhan biologis tadi dari kamu. Itu ya. Apalagi kalau mau lihat, ya kamu bukan menjadi pelayan kebutuhannya dia di sini kan. Mana mau kamu ya. Kalau mari nampak gak mau kamu. Yang kamu malah bisa marah gitu loh. Kamu bisa keberatan gitu ya. Kalau kamu dijadikan hanya sebagai barang-barang ya.
untuk dia ngecerot gitu kan. Wah, kamu nggak mau karena Maria di sini tuh kamu keberatan gitu. Kamu di sini tuh ya nggak suka ini kalau Maria lihat ya. Jadi jangan-jangan memang kamu itu tuh ya di awalnya tuh kayak tertipu gitu ya, bisa-bisa. Kamu tertipu oleh dirinya gitu ya, karena dia selalu ada untuk kamu. Maksudnya tujuan dari apa, maksud tujuannya dia ke kamu itu tuh kamu nggak sadari gitu ya di awal-awal di sana. Nah ketika kamu sadar, wah kamu udah bisa untuk menerima ini semua gitu loh. Makanya mari lihat, yang tadinya kamu sempet ini kan berusaha untuk tetap berinteraksi dengan baik sama dia gitu ya. Nah di belakangan ini tuh ya kamu tuh macam aku nggak mau lagi gitu kamunya kan. Aku nggak mau lagi. Sudah yang seperti ini tuh sudah gitu ya. Mana lagi Marlet kamu bisa aja justru kamu sudah punya ketertarikan ya pada orang lain gitu. Kalau dengan dia boleh-boleh karena tadi keadaan aja yang bikin kalian itu tuh bisa deket gitu ya. Kayak tadi kata Mari, kalian ketemu, kenalan, langsung seperti menjalin satu koneksi ya. Terlalu cepat dia, terlalu cepat. Belum sempat kamu memproses bagaimana, seperti apa dirimu dan dirinya, udah sama-sama deket, gas gitu ya. Nah di sini beberapa di antara kalian nampaknya Mari bisa aja sudah menemukan asmara baru gitu ya. Bukan asmara baru, tapi seseorang yang nampaknya bisa bikin kamunya itu tuh lebih bergetar cinta gitu ya. Dan ya apalagi dalam hubungan sama dia, kamu sadar hubungan ini tuh gak sehat gitu ya. Nah jadi dari yang tadinya kamu berusaha untuk menjaga koneksi dengan seseorang ini, akhirnya di sini tuh Mari lihat kamu akan melepaskan koneksi itu gitu loh. Ya. Kamu tidak akan lagi berlaku sebagaimana caranya kamu berlaku selama ini ke dia. Kalau dulu tuh Mari lihat kamu mau yang duluan chatting dia, nelfon dia gitu. Dan tanpa sadar bisa aja kalian kayak menyerahkan dirimu ya untuk dinikmati sama si seseorang ini gitu. Dan terutama mulai dari tanggal 14 Maret kamu sudah tanggal 21 ya. Nampaknya Mari kamu aku nggak mau lagi gitu ya. Aku nggak mau lagi. Bahkan kalau untuk pun merespon dia, misalnya dia yang berinisiatif duluan nih ngajak kamu ketemu dan sebagainya, Mari kamu akan mengelak menghindar ya. Gitu. Kamu bakalan bisa kayak mengelak menghindarnya kamu itu tuh menipu dia gitu loh. Misalnya dianya itu tuh chatting kamu nggak bales, terus dia agaknya marah sama kamu. Kamu bilang gini, sorry aku sibuk gitu. Padahal ya bisa aja kamu nggak ada kesibukanmu, kamu lagi rebahan, goler-goler gitu ya di kamarnya kamu. Tapi kamu pasang alasan, sorry aku nggak bisa gitu ya. Nah, jadi kayak Mari bilang sih, hubungan yang tidak sehat ini nampaknya tidak bisa juga kamu biarkan gitu loh ya. Jadi kayak mencari makna dalam relationship itu sudah menjadi keinginannya kamu gitu. Dan si dianya pun tahu dia akan kesalahan dari hubungan ini. Jadi ini tuh hubungannya nampak Mari memang meliar ya. Liar dia. Tak ada cinta di sini, tapi seolah-olahnya seperti sempat ya ada dua orang yang mabuk kepayang gitu loh. Mabuk kepayang akan jatuh cinta, padahal ini tuh sama sekali tidak ada berlandaskan cinta. Tidak ada. Makanya ketika kalian menjalani hubungan ini, kalau kalian heboh ya, kalau kalian berantemnya itu bisa-bisa enggak karu-karuan ya. Dahsyat gitu berantemnya. Karena ini
nggak ada cinta, ego jumpa sama ego jadinya gitu loh. Nah jadi kalau ego udah jumpa sama ego seperti biasa Mari sampaikan ya, itu tuh pertempurannya meriah gitu, heboh di sana ya. Kalau kamu sebenarnya lebih mampu nih ya untuk menyelamatkan dirinya kamu dari dampak relationship ini. Kalau dia sempet yang kayak kata Mari tadi, galaunya tuh galau banget gitu loh. Sebab dia candunya itu tuh udah candu banget sama kamu gitu. Dan bisa-bisa ya memang ilmunya kamu menghadapi situasi seperti ini sudah lumayan mumpuni gitu kan. Sementara kayak kata Mari tadi, dari dianya ya, dalam pengalaman hidupnya dia belum pernah kayak gini. Nah jadi kalau Mari bilang ini nampaknya adalah masa transisi kalian keluar ya dari hubungan yang tidak benar untuk dijalani ini gitu ya. Jadi karena sama-sama sudah sadar apa yang terjadi di sini, tentu nggak mau berlama-lama kan, nggak mau kayak membiasakan diri justru ya udahlah kalau lagi begini keadaannya yang begini gitu, enggak kan. Sama-sama mencari jalan keluar walaupun dilakukan dengan cara masing-masing ya. Jadi kayak kamu menyelamatkan dirimu, dia juga menyelamatkan diri dia gitu ya. Di situ. Jadi Mari bilang memang hubungan liar kayak gini hanya akan menyedot energi dan kemudian energi itu tuh terbuang sia-sia ya. Waktu, resikonya juga dalam hubungan seperti ini tuh cukup besar ini. Resikonya. Contohnya aja lah kehamilan misalnya gitu ya. Karena otaknya ngeres ke situ-situ aja tuh, ketemunya ya bercumbu gitu ya kan. Nah di sana. Jadi Mari bilang ketika tahu bahwa relationship ini tuh salah, tidak lagi dicari-carikan alasan untuk pembenarannya. Gitu loh. Salah ya salah, maka sudah saatnya itu tuh keluar dari kesalahan. Gitu ya. Ada pengertian seperti itu gitu loh. Jadi Mari bilang memang ini dia itu tuh akan maju mundur ya. Dia lebih lambat itu tuh prosesnya dia untuk memang benar-benar bisa ngelepasin kamu. Agak lama itu. Justru jauh lebih cepat dirimu, ya kan? Membuka lembaran yang dimana tak ada lagi dia, tak ada lagi kisah liar seperti ini. Mari bilang kamu kayak gak mau buang masa ya. Sementara dia yang sudah sempat punya kebutuhan besar pada dirimu, nah ini dia agaknya itu tuh ya butuh waktu lebih panjang daripada kamunya. Itu Mari nampak ya. Nah jadi mulai ini tuh bisa kalian rentang 21 hingga akhir bulan Juli, ini bisa itu diem-diemannya lebih banyak, terutama dari kamu. Gitu loh. Kamu bisa aja memang membakar jembatan ya, untuk kamu terhubung dengan dia, untuk dia terhubung sama kamu. Kamu bisa cepat untuk ngeblokir dia. Kamu memutuskan hubungan pertemanan dari sosial medianya kamu gitu ya. Nah, jadi kayak benar-benar kamu itu tuh mau menghilangkan kesempatan untuk berinteraksi dengan dia. Gitu. Dan dia pun mau ndak mau ya harus mampu gitu loh. Menerima bahwa kamu sedang memutuskan koneksi dengan dia gitu. Ya. Tapi itu tadi tidak sebegitu mudahnya seperti bagaimana caranya kamu terlepas dari dirinya ya itu. Oke baik. Jadi dalam bacaan kita kali ini hadir energi dari Taurus, Virgo,
Capricorn, hadir energi dari Pisces, Scorpio, Cancer, ada Aquarius di situ, Gemini hadir, kemudian Sagittarius dan Aries menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.